Halo guys, jadi kali ini mungkin aku bakal bikin video sesuai dengan request kalian. Banyak nih beberapa yang minta aku buat bikin room tour kosan yang aku tempatin sekarang. Jadi di sini sebenarnya aku itu bukan ngekos, tapi aku lebih ke kontrak. Jadi aku sama teman-temanku yang lain. Kalian mungkin udah penasaran ya, isi ruangan-ruangan anak kosan tuh kayak gimana aja. Mungkin aku bakal ngejelasin beberapa detail tentang isi kosan yang ada di tempat aku pribadi. Oke guys, so jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini juga ke semua teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai untuk melakukan room tour kosan aku pada video kali ini. So, keep on watching. Oke guys, jadi aku sekarang udah ada di depan ruangan, di depan teras. Nah ini kosanku ataupun kontrakanku, lokasinya itu bener-bener strategis banget, dimana deket banget sama semua yang aku butuhin. Contohnya kayak burjo, di sini langsung ada burjo. Terus buat ke kampus juga ini lokasinya gampang banget, karena kan Undip itu nggak ada yang deket kampus. Jadi ini udah paling deket banget ke kampus, kayak sekitar 5 menit itu langsung nyampe ke kampus. Dan kalau kalian pengen cari tempat makan, tempat laundry, atau tempat ibadah, ataupun tempat fotokopian, itu gampang banget karena di sekitar sini tuh banyak banget. Dan di sini mungkin emang tempatnya banyak anak-anak kosan ataupun kontrakan juga banyak banget. Nah kalian bisa lihat nih teras aku kayak gimana. Ini terasnya atau kayak garasinya, bisa muat mobil dan motor banyak banget. Ini juga sering dipakai buat kumpul teman-teman, itu bisa sampai 10 motor lebih, mobil juga muat, bisa satu mobil. Di depannya juga langsung ada kayak taman gitu, ada buat tumbuh-tumbuhan. Kita juga ada pohon mangga, jadi kalau lagi numbuh gitu kita sering metik loh guys di situ. Ada pohon jambu juga di sini. Pokoknya ini luas banget pekarangannya. Untuk terasnya sendiri itu juga cukup luas, ini luas banget. Nah ini kamarnya, jendela-jendelanya, kita bakal masuk. Nah, ini kita masuk ke ruang pertama. Di ruang pertama ini itu kayak ruang apa ya? Sebenarnya ini nggak ada ruang apa-apa. Ini kayak ruangan ukuran 3x3 kalau nggak salah, cukup luas juga. Di sini kita biasa naruh tempat sepatu setelah kita masuk. Nah, uniknya dari kita di kontrakan ini, kita wajib minimal punya 7 sepatu baru boleh masuk ke kontrakan ini. Enggak lah, canda. Yang penting ini kita punya banyak koleksi sepatu. Ini sepatu aku yang paling aku suka. Ini aku juga yang aku beli kemarin liburan ke Malaysia. Aku beli sepatu ini. Mana lagi ya? Ini sepatu aku kalau aku praktek di kampus, kayak praktek bengkel gitu. Aku pakai ini, nge-lab gitu kan. Terus aku karena mau pulang juga sekarang, aku udah packing sepatu aku yang pantofel. Pantofel ada 2. Pantofel yang biasa gitu, aku suka banget ini, warnanya biru gelap sama ini agak boots gitu. Keren deh guys pokoknya. Dan ini sepatu-sepatu teman-temanku yang lain. Kalian bisa lihat banyak banget. Terus kalau di sini itu jadi kita kayak naro barang-barang nggak jelas aja di sini. Kebetulan ini sebenarnya bukan barang kita, tapi barang teman-teman yang nitip karena liburan semester ini kan nggak ada kuliah sampai 1 tahun ini. Jadi dititip di sini, gengs. Tadi udah dari ruangan depan, kita bakal masuk ke ruang tengah nih. Ini ruang tengah. Kita nyalain dulu lampunya. Nah, ruangan tengah ini juga cukup luas banget menurut aku pribadi. Ini sering kita pakai buat kumpul-kumpul belajar atau kita lagi ada acara-acara. Ini kita pakai di sini. Kalian bisa lihat nih ruang tengahnya. Ini ukuran ruangannya gede banget menurut aku pribadi. Tuh. Nah, kebetulan ini bukan motor aku ya guys. Ini motor temen yang nitip juga di kosan ini. Kalau motor aku udah aku balikin ke Bekasi. Ada pintu lagi di sini, ada jendela juga. Kira-kira ukurannya berapa ya? Kalau kalian bisa lihat sendiri, ukuran ruangannya gede banget menurut aku. Muat banyak orang. Mungkin adalah 5 meter, mungkin ini 5 kali berapa itu sampai di sini. Itu luas banget. Ini selanjutnya aku lagi ada di ruang tengah. Ada Nopal juga nih, dia lagi main handphone karena bentar lagi kita mau pulang Jakarta ke Bekasi. Buat yang belum tahu, di kontrakan ini ada 3 kamar dan penghuni utamanya ada 3. Tapi kebetulan karena kita liburan udah hampir 1 semester dan bakal lanjut ke semester berikutnya, jadi ini dipakai sama temanku satu lagi yang tinggal di sini. Kalian tahu nggak kamarku yang mana? Jadi untuk kamar pertama itu setelah dari ruang tengah itu ada 2, satu di sini. Satu lagi itu di sini. Nah, kalau untuk kamar mandi sendiri kita bakal masuk bareng-bareng. Ini kamar mandinya cuma 1. WC-nya masih WC jongkok, ada air juga. Dan buat 1 orang ini juga luas. Lihat tanganku masih bisa luas banget ini. Ini juga alat-alat mandi kita.
Jadi aku biasanya habis mandi itu aku langsung masuk ke kamar. Aku mau review kamar temanku dulu satu yang sebelah sini. Staff only. Pria dilarang masuk. Oke, ini kita review kamar yang pertama. Ini kamar pertama adalah kamar yang paling besar. Ini kamarnya Arthur. Aku nggak mau terlalu detail ya karena ini kamar dia. Dia itu anak jurusan oceanografi guys. Anak jurusan oceanografi. Ini kamarnya agak panjang gitu. Berantakan karena kita udah nggak ada orangnya lagi. Kita bakal liburan. Tiap kamar dapat namanya lemari. Kasurnya itu beli sendiri. Terus ya itu ada barang-barang dia. Ada rak buku dia yang kecil. Terus ya gitulah, ini kamarnya, ini kamar yang pertama. Sekarang kita masuk ke kamar yang kedua. Kamar yang kedua ini kamar aku. Ukurannya kedua yang paling besar. Menurut aku ini cukup buat aku pribadi. Tapi kalau kalian lihat ini berantakan guys, sorry banget karena ini aku udah nggak tempatin dari bulan Maret. Aku udah nggak tempatin. Yang nempatin Adit, temen aku yang jagain kontrakan di sini. Jadi barangnya 2 kali lipat lebih banyak. Ada barang dia dan barang aku juga. Aku juga tadi udah packing dan rapin sedikit. Jadi kalau berantakan sorry guys. Ini aku mau lihat ya, kasih lihat di kamarku itu ada apa aja. Ini lemari, isinya baju-baju. Terus udah aku segel karena aku bakal tinggalin sampai tahun depan. Terus aku juga ada sisa-sisa skincare yang nggak akan ku bawa lagi ke rumah. Terus ada galonnya temen aku, ada buku-buku aku di sini. Sebagian doang sih, kayak kertas-kertas buat ngerjain soal ataupun buku-buku ini gengs. Ada buku termodinamika. Terus kasurnya juga, bantalnya juga jadi banyak karena sama Adit juga. Terus ini barang-barangnya Adit, pure barangnya Adit, bukan barang-barang aku, lemari dia. Jadi ini penuh gara-gara dia guys. Ini juga punya dia semua. Paling ini punya aku, ini punya dia, kardus-kardus. Ini punya aku. Jadi ini kayak isi-isi barang-barang yang contohnya kayak sampo, kayak ada sabun baju, baygon, atau ada sabun dan sampo, terus ada administrasi yang aku simpen bekas-bekas apapun itu ku taruh sini. Itu juga ada baju-baju tempel-tempelan yang digantung-gantung. Kira-kira gitu sih guys untuk kamar aku pribadi, tapi ini bakal aku tinggalin selama sampai tahun depan. Oke, kita bakal langsung lanjut ke kamar berikutnya, kamar Okin, kamar yang ketiga. Kita bakal masuk bareng guys. Kita izin dulu guys suaranya guys, ternyata diizinin. Kita buka dulu kuncinya. Nah ternyata ini kamar udah kosongan. Nih dia ada kasurnya, ada lemari, ada gantungan baju. Terus langsung ada kasur, udah dibersihin. Koper isinya baju dan juga, ya udah kosong banget. Nih kalian lihat kamarnya. Jadi di kosan kita cuma dapet lemari doang ya Pal ya. Lemari doang, sisanya kalau kita mau isi barang-barang terserah. Terus untuk ini kita nggak pakai AC, semua ruangan kita nggak pakai AC, kita pakai kipas doang karena kita ya namanya sobat miskin harus hemat. Terus listrik kita isi token yang 900. Terus air kita iuran ke ibunya, ibu kontrakan, ibu kosan. Terus dan terakhir untuk biaya kosan. Biaya kosannya itu kita sewa harga normalnya 17 juta. Tapi karena kita dibagi 3, kalian hitung sendiri kisaran 5,7 juta per orangnya. Tapi karena untuk tahun ini kita dapat diskon karena corona, kita nggak pakai selama kurang lebih 1 semester, jadi dapat diskon guys, dapat diskon sekian gitu. Oke, kita bakal langsung lanjut ke ruangan berikutnya. Ini ruangannya sebanyak gitu. Oh ya, untuk menghemat lampu kita matikan lampu dulu. Sekarang kita ke ruangan berikutnya. Nah ini yang udah pernah aku jelasin. Sekarang aku lagi ada di dapur. Ini dapurku ya, aku kasih lihat kondisinya kayak gimana. Ini kondisi dapurnya, mungkin agak berantakan. Ini kayak perabotan makan, kayak ada piring, sendok, pisau, ada beras. Aku suka masak pokoknya. Terus ini ada kayak tempat cuci piring, ada itu juga, ada kompor, tempat sampah dan perabotan. Pokoknya kita sering masak di sini. Dan ruangannya juga cukup luas, bisa kalian lihat sendiri nih. Nah, terakhir pintu belakang ini apa? Di ruangan terakhir itu ada pintu belakang buat tempat cuci baju atau jemuran. Kita bisa lihat bareng ya. Di sini kita buka pintunya. Ini tempat nyuci baju di lantai situ, sama buat jemuran. Itu juga luas sampai ke sana. Dan ini rumah ibu kontrakannya.
Ini kita lihat. Bisa buat jemur baju. Ini gitu aja sih kalau ruangan belakang. Oke, dapur juga udah. Kita matiin lampunya supaya hemat listrik. Dan apalagi ya? Ya udah, mungkin guys itu aja sih sedikit yang bisa aku sampaikan pada room tourku kali ini. Di kosan ataupun kontrakanku saat aku berkuliah di Undip sekarang. Menurut kalian gimana kontrakanku? Udah cocok belum jadi kosan-kosannya anak Undip? Komen di bawah ya. Mungkin aku juga next kalau kalian tertarik nih buat aku nge-review kosan-kosan ataupun apartemen-apartemen sekitaran Undip yang cocok dan recommended buat ditempatin, kalian bisa komen di bawah supaya aku nanti bisa nge-reviewnya lagi. By the way, ini kosan ataupun kontrakanku itu lokasinya di daerah Timoho. Aku nggak mau ngasih detailnya, tapi pokoknya itu deket banget, salah satu yang paling deket ke daerah Undip. Ya, segitu aja video yang aku sampaikan. Jangan lupa guys untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol yang baru sini, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Aku Patrick Oliver, see you on my next video, and bye-bye.